Halo kawan Kaliber, di minggu pagi ini kita berjumpa semoga dalam keadaan sehat, cerah, dan semangat ya. Peringatan 17 Agustus sudah kita lewati atau mungkin hari ini sudah mencapai puncaknya bagi kawan-kawan di Kaliber di sebagian wilayah. Tapi kami tetap setia menemani Anda bersama pengamat sosial politik kita, Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi Wahyudi dan kawan Kaliber semua yang tercinta. Selamat menikmati akhir pekan hari Minggu ini. Semoga Anda bisa menikmatinya bersama orang-orang tercinta Anda. Dan kita tetap setia untuk mengupas, menganalisa berita-berita politik terkini di tanah air. Ya, Mau bahas apa nih Mas kita di hari ini Minggu ini? Pilkada Jakarta makin panas karena apakah Ridwan Kamil melawan kotak kosong atau ada kandidat lain yang siap mengalahkan dia atau bersaing dengan dia? Ini Ahok Kan udah mulai ada, kan ya, udah ada itu. Kemarin kita bahas tentang pasangan independen, ya, pasangan perseorangan, kan gitu. tapi lagi diramaikan karena banyak KTP yang dicatut. Gitu ya. Jadi juga Kalau ada kemungkinan diskualifikasi kalau semakin banyak iya yang warga Jakarta yang protes dan kelihatannya semakin banyak sih. iya karena nggak merasa menyerahkan KTP-nya, menyerahkan dukungannya tiba-tiba tercantum di website KPU gitu. Tapi Hmm. kali ini kita lihat dukungan Ahok, Mas, di Pilkada Jakarta ini nanti ya. Saya ambil dari cnnindonesia.com. Ya, Ahok titik dua, pendukung Anies dan saya pasti coblos kotak kosong. wih. Ex-Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku yakin seluruh pendukungnya dan pendukung Anies Baswedan akan mencoblos kotak kosong jika terjadi paslon tunggal di Pilkada Jakarta 2024. Ahok yakin para pemilih di Pilkada Jakarta tak rela jika pilihan mereka terbatas dengan hanya ada paslon yang didukung Koalisi Indonesia Maju. Saya yakin ya, kalau Kim itu lawan kotak kosong, saya kira masyarakat Jakarta akan melawan di kotak kosong, kata Ahok. Pendukung Pak Anies Baswedan, pendukung saya kira pasti lebih cenderung pilih kotak kosong. Pasti malu kan, kayak Makassar, malu kan, sambungnya. Di sisi lain, Ahok mengaku curiga atas lolosnya Dharma Pongrekun Kunwardana sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen di Pilkada Jakarta 2024. Ia menyinggung pencatutan nomor induk kependudukan atau NIK yang menjadi prasyarat bakal pasangan calon independen lolos sebagai peserta pilkada. Makanya saya curiga sesuatu di situ, kata Ahok. Terlebih, Ahok menduga saat ini ada kemudahan tersendiri bagi bakal pasangan calon independen untuk menyerahkan bukti dukungan ke KPU Jakarta. Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak dan syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana. 235 aduan per siang ini masih ada yang masuk, kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat dihubungi. Jadi kalau menurut Ahok ini bisa jadi pasangan Ridwan Kamil itu akan berhadapan dengan kotak kosong, gitu. Seperti yang kita bicarakan di awal tadi, Mas. Ya, Mas. Ya, ya. Jadi ini sepertinya Pak Ahok kembali seperti Pak Ahok yang dulu ya. Tiap kali ngomong selalu menimbulkan kontroversi karena gaya ngomongnya yang memang belak-belakan, ceplas-ceplos, ya kan? Ya juga ya itulah sering menimbulkan kontroversi. Dan ini kan beliau itu di doorstop ya pada saat acara peringatan 17 Agustus kemarin kan. Menurut saya sih apa yang disampaikan Pak Ahok betul. Kalau kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinannya, apakah pendukungnya, kan di sini beliau begitu PD-nya mengatakan kalau pendukungnya Pak Ahok dan pendukungnya Pak Anies itu pasti lebih milih kota kosong banding kalau misalnya memilih pasangan yang diusung oleh Kim Plus kan.
Menurut saya sih ada benarnya, tetapi juga menurut saya ada hal yang harus menjadi perhatian atau pertimbangan warga Jakarta. Jangan cuman mengandalkan emosi saja, hanya ingin menunjukkan kalau mereka protes, ya kan, nggak punya pilihan, akhirnya mau memenangkan kota kosong karena ada konsekuensinya, Mas. Apa konsekuensinya? Nah, ini akan saya bacakan. Konsekuensinya itu ada di PKPU, ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2018. Apa isinya? Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak, maka KPU akan menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilihan serentak periode berikutnya. Apa artinya? Artinya selama 5 tahun, warga Jakarta itu akan dipimpin oleh PJ Gubernur. Kan jadi serba apa ya? Eh, ini kan buah si malakama kan gitu. Ya, Kalau maju kena, mundur kena. maju kena, mundur kena. Buah si malakama itu kalau dimakan ayahanda meninggal, kalau nggak dimakan ibunda meninggal kan gitu. Jadi ini yang sebetulnya harus menjadi pertimbangan warga Jakarta. Jangan hanya didorong oleh emosi saja. Nah, kalau Pak Ahok kan memang Pak BTP gayanya begitu ya. Tapi keputusan itu ada konsekuensinya dan memang problemnya dengan PJ Gubernur, Mas, itu juga seperti yang dikeluhkan banyak warga Jakarta saat ini, termasuk bahkan sampai anggota DPRD-nya, Mas. Itu sulit sekali minta pertanggungjawaban dari PJ Gubernur. Kenapa? Karena dia merasa tidak dipilih oleh rakyat. Juga merasa tidak perlu bertanggung jawab ke DPRD. Karena bertanggung jawabnya pada presiden, orang yang menempatkan PJ tersebut di daerah untuk dia pimpin. Tapi ini kan kalau menurut peraturan PKPU ini kan waktunya sama satu periode gubernur, Mas, 5 tahun. Karena eh, pilkada serentak berikutnya ya berarti baru 2029 kan. Nah, ini satu hal yang harus betul-betul difikirkan oleh masyarakat Jakarta, jangan hanya terbawa emosi, karena itu juga ada konsekuensinya. Sekarang tinggal memilih saja misalnya, apakah memang lebih baik Jakarta itu dipilih oleh orang yang didukung oleh Kimples, di mana mereka itu harus bertanggung jawab dengan warga Jakarta. Warga Jakarta punya perwakilan di DPRD, jadi kalau ada kebijakan-kebijakan nggak sesuai, itu anggota DPRD ya bisa menggunakan hak angket dan lain sebagainya ya. Atau memilih akan dipimpin oleh PJ Gubernur yang akan lebih patuh pada presiden. Dan itu sudah terjadi di Jakarta selama ini. Saya berapa kali kok mendapatkan keluhan, curhatan nih dari anggota DPRD yang untuk manggil PJ Gubernur ke rapat DPRD aja susah sekali kan. Karena memang sama sekali merasa tidak perlu, tidak ada tanggung jawab. Nah ini Mas, ini yang harus menjadi pertimbangan betul-betul rakyat Jakarta. Ya ini yang juga harus menjadi concern kita semua. Karena di ujung ini yang dirugikan rakyat kan dengan pola seperti ini. Nah ini bagaimana misalnya kan sudah ada wacana-wacana untuk perubahan undang-undang pemilu. Misalnya selain ada batas bawah yang 20% itu untuk mengusung calon kepala daerah, tapi juga ada batas atas gitu. Jadi nggak boleh diborong semuanya nih. Jadi harus akan muncul minimal 2 pasangan, jangan sampai ada kota kosong. Itu salah satu yang juga menjadi wacana untuk didorong dalam perubahan undang-undang pemilu. Nah, saya rasa ini juga juga ada manfaatnya ya, karena kalau kejadian seperti di Jakarta ini, itu buah si malakama gitu, maju kena, mundur kena.
Jadi nggak semudah itu aja Pak BTP menyampaikan pasti akan milih kota kosong. Semua pendukung saya, pendukung Pak Anies. Nah itu kalau menggunakan emosi. Tapi semua ada konsekuensinya. Nah itu yang mau kita sampaikan hari ini Mas. Supaya juga menjadi pertimbangan buat warga Jakarta. Karena tidak hanya sebatas membuat malu dari pasangan yang diusung oleh Kim Plus ini. Tapi juga warga Jakarta punya konsekuensinya. Gitu, Mas. Ya, tapi gini Mas, kalau misalnya kita sebagai, bukan kita ya, mereka ya, kita bukan warga Jakarta, mereka sebagai warga Jakarta yang tidak akan menyalurkan pilihannya kepada Ridwan Kamil gitu misalnya. Sementara pilihannya misalnya kotak kosong, setelah nanti kotak kosong. Jadi kan cuma ada dua pilihan kan, Ridwan Kamil atau kotak kosong. Gitu. Kalau kotak kosong itu konsekuensinya seperti yang Mas Indra katakan tadi, lalu apa yang sebaiknya mereka lakukan? Memilih golput kah? Atau ya terpaksa memilih Ridwan Kamil dengan segala konsekuensi yang lain itu? Kalau menurut Mas Indra gimana? Golput itu artinya kota kosong, Mas. Ya, artinya kan Apa itu kan? Ridwan Kamil akan menang menang apa namanya? Ya dinyatakan menang kan kalau gitu. Kalau kotak Ya, kosong kan dia bisa dinyatakan kalah dengan kotak kosong kan gitu ya. ya enggak artinya kalau warga milih golput itu sama dengan milih kota kosong. Jadi apa kan kolom kosongnya yang akan menang gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, yang tadi saya sarankan tentunya coba dipertimbangkan lagi. Semua ada konsekuensinya, ya kan? Jadi kalau kota kosong menang, betul akan ada tamparan buat pasangan yang diusung oleh Kim Plus ini. Ada malunya lah. Wah, ternyata warga Jakarta lebih milih kota kosong daripada milih pasangan yang diusung secara resmi oleh gabungan partai politik yang besar kan ini makanya namanya Kim Plus kan gitu. Dari sisi malunya iya, tetapi kan sama aja Mas karena nanti presiden yang akan menunjuk PJ gubernur selama 5 tahun. Itu waktu yang lama loh, itu satu periode. Jadi itu yang harus difikirkan warga Jakarta. Nah mulailah warga Jakarta sekarang saling berdiskusi, saling ngobrol, nah, itu di warung kopi, dimanapun itu coba mikirkan mana yang akan dipilih. Kalau saya sih melihat kondisi yang sekarang ini saran saya ya. Kalau saya sih lebih memilih pasangan yang diusung oleh eh, partai politik. Karena apa tadi? Apapun ceritanya, secara aturan mereka karena dipilih rakyat harus bertanggung jawab pada rakyat. Mekanismenya rakyat itu diwakili oleh DPRD. Jadi jadi itu kalau yang benar ya. Tapi apa kalau kalau warga Jakarta merasa sama aja, udah nggak apa-apa kota kosong ya monggo saja, silahkan. Makanya itu yang antar warga Jakarta harapan kita jangan apolitis, ya kan, jangan apolitik, tapi ini ada kondisi genting loh yang memang harus segera difikirkan nanti tanggal 27 November saat pemilihan suara bisa bisa menentukan langkahnya yang mana. Karena ini benar-benar nanti bisa gubernur giveaway yang diberikan. Gubernur yang bukan pilihan rakyat. Nah, jadi ini Mas kondisinya. Nah, silakan warga Jakarta berdialog satu sama lain, melihat apa kelebihan dan kekurangan pilihan ini, jangan hanya menunggu nanti sampai 27 November baru bingung semua. Jangan juga pakai emosi, gunakan akal sehat Anda, gunakan rasionalitas, karena apa yang akan Anda lakukan akan berdampak minimal 5 tahun ke depan. Ya. Jadi kawan kaliber yang dimaksud Mas Indra tadi saya ulangi lagi. Kalau misalnya kotak kosong yang menang, nanti pemerintah akan menunjuk PJ gubernur. Nah, PJ ini nanti tidak bisa dituntut apa-apa oleh rakyat karena bukan rakyat yang memilih. Nah, dia akan lebih bertanggung jawab pada presiden yang mengangkatnya.
Sekali lagi bukan pilihan presiden, tapi diangkat langsung oleh presiden gitu. Dan itu Meskipun dan itu sudah kejadian, Mas. Itu sudah ya, kejadian yang sekarang. Jadi ya, yang sekarang dirasakan warga Jakarta kalau merasa tidak puas dengan kinerja PJ Gubernur, ya karena juga warga Jakarta nggak bisa protes kemana-mana. Orang itu bertanggung jawabnya ke presiden, gitu. ya. Sekalipun itu DPRD, itu susah sekali itu memanggilnya, meminta pertanggungjawaban, menegur atau apakah memarahi gitu. Susah. Datang aja untung-untungan kalau dia mau datang kalau dipanggil DPRD ya. Kalau nggak datang juga nggak apa-apa. Bukan saya, bukan DPRD yang memilih, bukan rakyat gitu. Apalagi wakilnya kan bukan. Gitu. Ini anggota DPRD-nya loh yang curhat ke saya kan gitu. Ya, Itu ya, WA-nya ada kan, bisa saya screenshot tapi nggak etis lah kan. ya, Itu bagaimana bagaimana beliau-beliau ini berarti kan lebih dari satu yang merasa sulit sekali untuk berkomunikasi dengan PJ Gubernur karena memang sama sekali merasa nggak perlu itu apa menjawab menjelaskan pada DPRD karena ya dia tanggung jawabnya pada yang menunjuk dong karena itu presiden ya hanya presiden kan kebetulan juga beliau sendiri juga masih menjabat di kantor staf presiden ya PJ Gubernur yang sekarang jadi lebih lebih ini lagi lah, lebih sulit lagi kondisinya. Nah, kita kan nggak tahu nanti siapa yang akan ditunjuk kalau andai kata kotak kosong itu yang menang. ya, Ada 5 tahun ini, lebih lama dari PJ Gubernur yang sekarang. PJ ya, Gubernur yang sekarang kan dari 2022, berarti kan 2 tahun. Kalau masyarakat Jakarta saja merasa kinerjanya tidak sesuai dengan harapan, apalagi yang 5 tahun kan. Dan bisa jadi orang yang ditunjuk orang yang sama kan. bukan bukan nggak mungkin juga kan. Oh, berarti 7 tahun dong. Nah ya. ini kan Alasannya kembali, sudah mengenal Jakarta. iya. Jadi ini yang kita upayakan supaya warga Jakarta itu paham, ada konsekuensinya, tidak sekedar hanya kalau kotak kosong menang itu dampaknya itu positif buat Anda karena bisa membuat malu apa pasangan yang diusung oleh eh, gabungan parpol raksasa ini nggak sesederhana itu Ya, ada akibat-akibatnya. Nah ini kita berusaha menyampaikan itulah Mas. Tapi kembali keputusan tentunya di warga Jakarta. ya. Tapi meskipun demikian, sekali lagi kita bukan merupakan tim ses dari Ridwan Kamil ya. Jadi warga Jakarta Nah, silahkan. ya Bukan, kita tujuannya bukan bukan untuk mengkampanyekan Kang Emil, bukan, tapi kita menyampaikan hal yang belum kan ini belum ada media satupun pengamat satupun yang menyampaikan dampaknya kan. ya, Jadi dan apa yang disampaikan Pak BTP ini, Pak Ahok ini bisa men-trigger, bisa bisa mendorong memang betul untuk pendukung-pendukungnya jadi emosi kan udahlah kita milih kotak kosong aja termasuk juga pendukungnya Mas Anies kan ini juga masih rame terus nih Mas di ya. medsos itu masih rame terus masih mengharapkan kalau Mas Anies maju atau ya mereka eh, menjadi apolitik lah kan gitu. Itu yang menurut saya justru malah merugikan kita sendiri. Dan Tolong kalau dipikirkan ya, matang-matang. Kita tidak mengkampanyekan siapapun, kita hanya menjelaskan ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. ya, kalau statementnya Ahok ini jadi kenyataan, pendukung Pak Anies maupun Ahok itu mendukung kotak kosong, ini dahsyat karena Anies Baswedan dan Ahok itu adalah di posisi pertama dan kedua menurut Ya, survei di Jakarta. Ini dahsyat nanti kalau misalnya mereka bersatu untuk melawan Ridwan Kamil dengan memilih kotak kosong. Tapi ya, kita masih berharap, nggak tahu ini harapan terlalu utopis atau gimana. Nanti ada calon yang benar-benar setara dengan Kang Emil atau di atasnya gitu. Misalnya ini Anies Baswedan bisa diusung oleh PDIP entah berpasangan dengan siapa, entah koalisi dengan siapa gitu. Itu kita masih ada harapan untuk itulah ya. Supaya demokrasi di Jakarta ini masih berjalan dengan pada rel yang benar, bukan
pasangan yang direkayasa, bukan pasangan yang nyatut suara gitu. Tapi pasangan yang benar-benar pilihan parpol dan dipilih oleh rakyat. Nanti kita buktikan bagaimana pilkada di Jakarta ini. Itu Mas Indra. Ya, Baik, tapi terus terang agak sulit sih Mas, karena kan waktu juga tinggal 9 hari lagi ya, batas pendaftaran itu, dan kalau melihat kondisi per hari ini, eh, yang bisa mendukung Mas Anies itu tinggal PDIP yang harus berkoalisi dengan PKB. Tinggal itu. Karena beberapa hari yang lalu kan Partai Nasdem diwakili langsung oleh Ketua Umumnya Pak Surya Paloh itu menyampaikan akan bergabung dengan pemerintahnya Pak Prabowo, ya kan? Dan juga menyampaikan secara langsung tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan di Jakarta. Beliau menyampaikan ini bukan momen yang tepat untuk Mas Anies maju, dan memang beliau sudah memanggil Mas Anies langsung menjelaskan kira-kira di hari Jumat awal bulan yang lalu, Mas, awal Agustus ini. Setelah itu ada partai P3 dan Perindo yang juga sama-sama menyampaikan hal yang sama dengan Nasdem. Kan akhirnya mereka akan gabung dengan Kim Plus juga kan. Itu masing-masing memang cuma satu kursi, P3 dan Perindo. Kalau Nasdem ada 11 kursi. Nah, yang menyisakan kan tinggal PDIP yang punya 15 ya, kursi, yang kemungkinannya ya hanya bisa berkoalisi dengan PKB, karena PKB belum menentukan pilihannya atau langkahnya. Tetapi dari DNA yang ada, juga ini kan juga mau muktamar nih, PKB ya. Ada ketakutan juga, apalagi dengan adanya konflik dengan PBNU ini juga akan di take over kan gitu. Jadi sepertinya sih arahnya juga PKB akan mendukung Pak Prabowo untuk menyelamatkan eh, posisinya Caimin sebagai ketum dan juga jajarannya lah. Nah, kalau itu menyisakan PDIP sendiri ya nggak cukup, Mas. Karena hanya 15 kursi. Butuh 22 kursi untuk mengusung eh, calon. Dan menurut saya akan sangat berat, walaupun belum tertutup, tapi kemungkinannya kecil. ya. Tapi tetap aja harapan rakyat itu masih besar. Dan mudah-mudahan banyak yang masih percaya bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Saya tunggu komentar Anda di kolom berikut ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.